Yuk kita nyanyikan bersama-sama, Hai Bethlehem Efrata. Hai Bethlehem Efrata, betapa sunyimu di waktu malam yang kelam, bintang-bintang lalu. Namun di suatu lorong bersinar terang terkabul yang diharapkan, lahir anak tunggal. WCM Kiddos, menjadi anak Tuhan istimewa. Yeay. Bersyukur ya, kita semua anak-anak Tuhan yang istimewa. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Istimewa juga. Hari ini kita bersama-sama kembali mau merenungkan firman Tuhan spesial Natal. Nah, tadi kita juga sudah menyanyikan satu pujian yang berjudul Hai Bethlehem Efrata. Nah, kata-katanya atau liriknya, Hai Bethlehem Efrata, betapa sunyimu. Bethlehem Efrata berarti suatu tempat atau suatu kota yang sangat sunyi. Sunyi? Di waktu malam yang kelam, bintang-bintang lalu. Jadi saking sunyinya, ya sudah, malam itu terasa hanya kita bisa melihat bintang-bintang. Namun di suatu lorong bersinar terang kekal. Jadi ada suatu tempat di dalam Bethlehem tersebut bersinar cahaya terang. Berarti ada sesuatu yang besar di sana. Terkabul yang diharapkan, lahir anak tunggal. Wah, ada satu harapan yang besar yang sudah dinantikan dan sudah terwujud. Lahirnya anak tunggal. Anak tunggal siapa? Yuk kita belajar firman Tuhan bersama. Kita mau lihat dari Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wah, anak tunggal ini berarti seseorang yang akan memerintah Israel. Tapi istimewanya adalah dikatakan, tapi hai engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi Bethlehem ini tempat yang paling kecil, paling sunyi. Tetapi ada hal besar yang terjadi di daerah tersebut. Ada seorang yang akan memerintah Israel, lahir di sana. Kita lanjutkan ke ayat 2, Lukas 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Wah, dikatakan lagi, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Ada kata Bethlehem lagi, disebutkan lagi daerah yang ada di sana. Dan kita lihat, wah, ada Pak Yusuf, ada Ibu Maria, dan pasti kita tahu bahwa yang akan lahir adalah Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, lahir di Bethlehem. Nah, loh, kenapa mereka bisa ada di Bethlehem? Kenapa Yesus dilahirkan di Bethlehem?
Jadi pada waktu itu ada pengumuman pendaftaran penduduk. Nah, kalau kita biasanya di sini juga ada gitu, ada pengumuman pendaftaran penduduk. Ya, ada sensus namanya kalau adik-adik tahu, sensus penduduk. Karena ada pendataan penduduk, maka orang yang pergi harus kembali ke asal tempat mereka supaya bisa didaftarkan. Nah, Pak Yusuf ini akan kembali ke asalnya, ya Bethlehem bersama dengan Ibu Maria yang sedang mengandung. Jadi mereka pergi ke Bethlehem supaya mereka bisa didaftarkan, gitu. Nah, ketika itu juga Bu Maria sedang mengandung besar, hamil besar, sudah mau melahirkan. Jadi perjalanannya cukup panjang untuk ke sana. Nah, kisah ini kita bisa melihat bahwa bukan hanya juru selamat Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan, yang sudah diberitakan sebelumnya di Perjanjian Lama, seperti di kitab Yesaya. Di situ ada nubuat tentang Tuhan Yesus. Tetapi nubuat tentang kota tempat Tuhan Yesus lahir pun itu juga disebutkan. Kota Bethlehem yang kecil, yang mungkin orang nggak banyak tahu, yang sunyi. Bukan kota besar yang ramai orang lalu lalang, bukan seperti di Malang, bukan seperti di Surabaya, bukan seperti di Jakarta. Tapi kota yang sangat kecil, tetapi dipakai Tuhan untuk menjadi tempat kelahiran Sang Raja yang akan memerintah seluruh Israel, yang akan memerintah kita semua. Nah, istimewa sekali ya yang Tuhan lakukan lewat kota Bethlehem ini. Jadi Bethlehem meskipun kota yang kecil, tapi Tuhan pakai luar biasa untuk menjadi tempat kelahiran Juru Selamat yang menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa untuk seluruh umat manusia. Lahir di tempat yang kecil, yang sederhana, tetapi menunjukkan kasih yang besar dari Tuhan. Seperti kita semua, walaupun kita masih kecil, masih anak-anak atau adik-adik masih kecil, saya masih kecil, Mbak Wiwit saya masih sekolah, Mbak Wiwit saya masih TK, saya belum sekolah. Nah, tapi Tuhan bisa kita pakai kita luar biasa. Meskipun kita masih kecil, karena Tuhan memakai setiap orang. Kita yang masih kecil, adik-adik yang masih kecil, itu dipakai Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di rumah, di lingkungan rumah, atau teman-teman yang ada di sekolah. Bahkan keluarga kita sendiri, Tuhan bisa nyatakan kasih-Nya lewat kita. Apa yang kita lakukan bisa menunjukkan kasih Tuhan untuk sesama kita. Jadi, kasih Tuhan bisa dirasakan oleh orang lain. Sehingga banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Melalui apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, orang bisa melihatnya. Teman-teman kita bisa melihatnya. Dan itu kasih Tuhan. Dan ketika semua orang percaya, nama Tuhan dimuliakan. Mau memuliakan nama Tuhan? Pintar. Nah, mari kita bersama-sama merenungkan apa yang bisa kita lihat dari diri kita hari ini. Apakah adik-adik mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Allah bagi semua orang? Lalu, apa yang bisa adik-adik lakukan untuk bisa menyatakan kasih kepada sesama? Mau menyatakan kasih Tuhan? Dan bagaimana? Atau cara apa yang mau dilakukan untuk menyatakan kasih Tuhan? Siap untuk menyatakan kasih Tuhan? Siap. Amin. Itu dia renungan kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami anak-anak Tuhan sudah belajar firman Tuhan. Kami belajar dari sebuah kota yang kecil, kota Bethlehem, tetapi Tuhan pakai
untuk menjadi berkat, untuk menunjukkan kasih Allah, menjadi tempat kelahiran Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan ajarlah kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami tetap bisa menjadi saluran berkat, menunjukkan kasih Tuhan untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, untuk sesama kami. Dan kami mau dipakai Tuhan luar biasa untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di renungan Natal besok ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.